Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Wahyudi dengan NPM 1810503082. Izin untuk menyelesaikan tugas individu pertemuan ke-12 mata kuliah mitigasi bencana tentang kajian pengembangan wilayah dan kota tanggap bencana. Sebelum kita lanjut lebih dalam, perlu kita ketahui tentang latar belakang. Perlu kita ketahui yaitu wilayah NKRI memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Bencana terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Kegiatan manajemen bencana, di dalamnya terdapat kegiatan pra-bencana yang berisi langkah penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penataan ruang sebagai sistem proses tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, implementasinya dapat diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah yang dikategorikan sebagai salah satu mitigasi bencana yang bersifat pasif sesuai pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pada pengembangan wilayah dan kota tanggap bencana, perlu kita ketahui bahwa bahaya alam merupakan peristiwa alam yang memicu terjadinya bencana alam, khususnya bagi manusia apabila terjadi pada lokasi rentan bencana. Pengelolaan bencana alam merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Menurut Kabadiklat, Kementerian Pertahanan, tahun 2006 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana atau tanggap bencana merupakan upaya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Nah, tindakan tanggap bencana berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tanggap bencana pasif dan tanggap bencana aktif. Tanggap bencana pasif yaitu tanggap bencana yang lebih bersifat non-fisik seperti kerangka hukum, perundang-undangan, insentif, disinsentif, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, rencana tata ruang, dan pengembangan kelembagaan. Dalam melakukan rencana tata ruang harus memperhatikan yang pertama itu 1. Penataan ruang berdasarkan pada pengenalan dan pemahaman atas risiko kebencanaan di kawasan yang akan ditata sehingga diperlukan kajian zonasi kawasan bencana. Kedua, peraturan pemanfaatan ruang yang memiliki ancaman bencana melalui fungsi ruang atau pembangunan dan pembatasan pembangunan. Pengembangan struktur ruang dengan memperhatikan kebutuhan prasarana dan fasilitas penting pendukung kawasan rawan bencana. Pada nomor 4, penyediaan jalur-jalur dan daerah evakuasi dan bantuan darurat untuk antisipasi keadaan darurat. Tanggap bencana aktif merupakan tanggap bencana yang bersifat fisik seperti pembangunan bangunan waduk, tanggul, perkuatan struktur, dan lain sebagainya, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap potensi bencana, sehingga mampu mengurangi risiko kerugian yang semakin besar dari segi korban jiwa, finansial, dan mental psikologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan wilayah dan kota terhadap bencana alam dan bencana non-alam. Seperti yang telah kita ketahui pada latar belakang bahwa bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam, di mana bencana alam disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh keteledoran manusia seperti kebakaran di area perumahan akibat konsleting listrik, kebakaran hutan akibat atau pembakaran lahan,
Selanjutnya, pengembangan wilayah dengan status rentan bencana perlu memperhatikan potensi bencana yang akan terjadi pada wilayah tersebut, sehingga mampu menghadapi potensi bencana alam ataupun bencana. Pada bencana tanah longsor, pengertian dari tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu membuat terasering. Yang kedua, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Jika mendirikan rumah, tidak boleh mendirikan rumah di bawah tebing. Jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jangan memotong tebing secara tegak lurus. Lakukan upaya preventif, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ke-8, harus ada intervensi dari pemerintah. Pada bencana alam gempa bumi, yaitu pengertiannya adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik. Biasanya ada gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa akibat munculnya korban jiwa itu bukan karena gempa bumi, tetapi karena kegagalan material. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan wilayah yang tanggap bencana, yaitu dengan menerapkan peraturan pembangunan infrastruktur sarana publik yang tahan terhadap gempa. Berdasarkan peraturan SNI nomor 3 1726/2002 tentang tata cara perencanaan gempa untuk rumah dan gedung. Edisi terbarunya yaitu SNI 1726 tahun 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Pada bencana alam banjir, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Penyebab terjadinya banjir yaitu curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibanding muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama perlu kita lakukan yaitu menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan peringatan dini pada wilayah yang sering terjadi, sehingga sebelum terjadinya banjir yang membesar, sudah dilakukan pemompaan air untuk mengurangi debit air. Kemudian, yang ketiga, yaitu memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang rendah. Yang kelima, yaitu penetapan kebijakan pelarangan membangun rumah di bantaran sungai. Bencana alam tsunami. Tsunami merupakan bencana alam gelombang air laut yang tinggi disebabkan oleh pergerakan lempeng, longsor gua bawah tanah, dan gempa. Gelombang tersebut mampu meluluh lantakan bangunan yang ada di dataran di pinggiran sungai yang berakibat pada kerugian korban jiwa, finansial, dan psikologis korban. Langkah yang perlu kita lakukan yaitu 1. Perlindungan garis pantai. Perlindungan garis pantai dilakukan dengan cara penetapan tentang pembangunan wilayah pantai, membangun tembok-tembok, melestarikan hutan mangrove, menanamnya di pesisir dengan baik, dan tidak mencemari sungai dengan limbah karena akan merusak laut.
Yang kedua, sistem peringatan dini, yaitu merupakan sebuah teknologi untuk mendeteksi, menentukan lokasi dan besaran potensi tsunami yang muncul sebagai akibat gempa bumi, sehingga masyarakat mampu mengevakuasikan diri sebelum terjadinya tsunami tersebut. Yang ketiga, yaitu pendidikan dan pembelajaran, di mana semakin banyak pengetahuan masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui apa yang perlu dilakukan saat terjadi dan saat mengetahui tanda-tanda akan terjadinya bencana. Yang keempat, yaitu kemitraan, itu merupakan kerjasama dalam ataupun luar negeri yang dapat memberikan bantuan jika terjadi bencana tsunami. Yang kelima, pemetaan kawasan rawan dan tempat evakuasi. Dalam kondisi gawat darurat, membutuhkan tempat yang aman dan mudah diakses. Yang keenam, yaitu penyiapan posko bencana. Nah, posko atau pos komando harus selalu ada dan siap, terutama di daerah yang rawan bencana tsunami. Yang ketujuh, Satgas Penanganan Bencana. Nah, Satgas ini terdiri atas unsur-unsur perangkat desa, kelurahan, tentara, polisi, dan relawan dari masyarakat yang berpengalaman dalam menangani bencana non-alam, kebakaran, dan kabut asap. Kebakaran merupakan bencana yang diakibatkan oleh kekeringan yang berkepanjangan ataupun keteledoran manusia. Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan hal penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh warga dan petugas yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, memperingatkan warga sekitar hutan untuk tidak membakar rumput atau puing-puing. Yang kedua, memeriksa peraturan setempat tentang perizinan dan pembatasan larangan pembakaran. Yang ketiga, melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan. Yang keempat, memastikan api tersebut mati setelah melakukan pembakaran. 5. Jangan melakukan aktivitas pembakaran ketika cuaca berangin. 6. Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran. Ketujuh, jangan merokok ketika melakukan kerjaan di hutan, terutama pada musim kemarau, karena dahan dan ranting itu akan sangat mudah terbakar. Yang kedelapan, mobil, truk, dan mesin harus memiliki sistem tempat pembuangan uap ketika beroperasi di dekat hutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari mesin yang terlalu panas. Bencana non-alam, pandemi COVID-19. Pandemi COVID adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di seluruh dunia untuk semua negara. Nah, penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Langkah-langkah untuk menanggulangi atau mengatasi virus COVID-19 yaitu 1. Kita perlu mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menggunakan masker adalah menjaga daya tahan tubuh. 4. Menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. 5. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi saya. Apabila ada salah tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya Diki Wahyudi, pamit undur diri.